Kalau persebaran koja sekarang yang paling banyak di sini. Dan semua sentranya, semua acara yang berhubungan sama koja, semua di sini. Contohnya misalkan kayak lebaran, acara-acara pun semua di sini. Walaupun sini kampungnya kecil, tapi selalu dipakai buat pusat aktivitas koja. Di sini ada 4 agama. Bukan 5 tapi 4 agama. Di sini yang tidak ada, Buddha tidak ada, Hindu ada. Itu menyatukan warga lewat forum ngobrol tanpa ada undangan, tanpa ada apa, itu cuma dadakan aja. Si A dipanggil, si B dipanggil. Mereka lain pendapat, lain kepercayaan, lain agama. Kita kumpulkan jadi satu, tapi dilarang membahas agama. Ya kalau di Pekojan sendiri beda sama di koja. Kalau di Pekojan ini yang ada misalkan masih khitanan massal, terus tadarus rutin setiap puasa, terus bubur, tradisi bubur India, bubur koja. Tapi yang masih aktif, betul-betul aktif cuman bubur India sama khitanan massal yang masih setahun sekali pasti ada. Yang lain ini tergantung situasi dan kondisi. Jadi tempat saya tuh etnis koja itu, kalau dia punya kerja, dia kalau nikahkan anak, itu Cina dipanggil, Jawa dipanggil, Arab dipanggil, terus mereka-mereka yang apa namanya, kayak Belanda itu ada dulu. Di Pekojan itu ada Belanda, ada orang Turki, orang itu diundang semua. Jadi bersatu di situ. Jadi tidak ada perbedaan antara Cina dengan Jawa, Jawa dengan Kojo, Kojo dengan Arab, itu tidak ada perbedaan. Jadi satu grup gitu. Ada. Kalau tidak ada, bersatu kok. Dari etnis saya ya, Koja, terus Arab, Jawa, itu semua jadi satu. Kalau ada kegiatan mauludan, kegiatan sunatan, ada kegiatan mauludan kayak rebana, ngara, itu zab, itu semua ada semua. Jadi etnis Jawa ya ada. Jawa itu semua ada. Grup-grup Jawa pun pernah jadi pengurus dari PMM. Jadi bukan hanya etnis Koja. Sekarang sudah menyatu. Orang Arab juga pengurus PMM ada, Jawa juga ada pengurus PMM. PMM itu dibentuk sekitar 1899. Harapan saya memang menghendaki PMM itu bisa berkembang seperti dulu. Tapi saya terus terang pesimis bahwa PMM ini akan mati. Pasti. Sebab saya sudah berusaha sekuat tenaga, pengurus kemarin sudah ngomong, kita regenerasi anak-anak kecil-kecil, tapi ternyata sampai detik ini belum ada satupun yang daftarkan. Dan rencana kami bentuk anak-anak kecil-kecil itu supaya regenerasi meneruskan perjalanan kita. Tapi ternyata anak-anak kecil itu sudah tidak mau. Dia sudah mementingkan diri pribadinya. Lebih baik nyari duit daripada sosial. Waktu kita masih kecil itu sosial kita memang antusias banget. Tapi anak-anak remaja sekarang sudah tidak bisa. Kemarin saya bentuk anak-anak remaja, tapi sekarang setelah nikah amblas.
nanti kemarin sudah dibicarakan, mungkin nanti suatu saat akan kita adakan training atau kita lombakan, kita beri hadiah supaya mereka menarik. Tapi ya sudah ada sih bibit-bibit yang bisa kita lihat, nanti suatu saat harus ditarik memang. Tapi ini yang generasi kedua, ketiga ini masih muda, jadi masih ada waktu lah, masih ada waktu. Satu kesatuan ikatan yang luar biasa. Dan satu lagi tadi saya tambahkan, mereka itu menabuh itu enjoy sekali. Saya sendiri saya biasa aja, tapi mereka itu senang sekali, merasa nyaman, merasa enjoy ya. Sepertinya saya hobi olahraga ya, saya menikmati itu olahraga. Tapi mereka ini menabuh itu ada kenikmatan tersendiri. Di samping mungkin ada faktor agamanya ya, agamis, artinya dia menyanjung Nabi Muhammad SAW. Yang paling menonjol itu sunatan massal. Sunatan massal mungkin sudah hampir 50 tahun. Itu sejarahnya katanya ada salah satu orang di belakang sini yang mampu akan menyunatkan anaknya. Dia cari teman, tetangganya ditarik 1-2 orang. Akhirnya itu ditradisikan dari tahun ke tahun. Akhirnya sekarang sampai 50 anak tiap tahun ya. Itu memperingati hari Maulud Nabi Muhammad SAW. Terakhir ini sudah bisa sampai 60-65 tahun ini kemarin. Itu pada waktu puncak hitanan itu kita manggil 5 grup rebana. Sudah pernah diceritakan kali ya? Belum ya? Belum. Jadi pada malam puncak itu hitanan di mana? Di rumah kayu. Sebagian dari masjid diarak dulu pakai kuda ceritanya. Pernah pakai kuda tapi waktu saya kecil. Terus ganti becak. Sekarang ini saya ganti dengan yang lampu di Simpang 5 itu. Udah 5 tahun, 10 tahun ini pakai lampu itu. Mereka lebih senang. Itu dulu Pak Wali pernah datang, Lurah, Camat, ya Babinsa banyak yang datang, pejabat-pejabat. Itu kurang lebih saya perkirakan 1000 orang hadir di situ untuk merayakan hitanan itu. Terus kita panggil 5 grup rebana yang ada di sekitar sini juga, tapi grup lain ya. Terus masuk ke rumah-rumah, dia main terbangan kurang lebih 1 jam, 2 jam. Jadi masing-masing rumah sini ada grup A, grup B, grup C. Yang kita sendiri ada di masjid, di musola Pekojan itu ya. Kalau sore semua puasa nih berbondong-bondong, dari yang tua, remaja, anak-anak semua, ndak yang kaya, ndak yang miskin, semua rata ke masjid, semua ambil bubur. Saya kalau pas ndak pergi kadang-kadang juga ikut ngambil. Mari kalau mau lihat pembuatan bubur, pembagian sama prosesinya, mari kita ke sana. Ya konon asal mulanya berbuka puasa ini kan tidak sebesar sekarang ini. Dulu awalnya itu mulai dari ya cukup lingkungan antar pengurus masjid sendiri. Lama-lama setelah berkembang banyak orang datang, terus mulai kita masak bubur, mulai dengan dandang, sekarang dengan gandeng yang besar itu pun udah yang kedua itu. Yang pertama udah agak pendek, tinggi lagi. Nah itulah, jadi keunikan sini dan masyarakat Semarang sekitarnya bahkan sampai di luar kota pun kepingin buka bersama di Masjid Pekojan ini, yang mana menunya itu bisa dikatakan menu bubur ini jarang didapati di mana-mana tempat masjid. Kalau bumbunya bahan dasarnya jelas itu beras, air, santan, itu bahan utamanya. Bumbunya yaitu ada asu jahe, pandan, daun serai, salam laos, kayu manis, itu hingga menunjukkan cita rasa yang beda dengan bubur-bubur yang lain. Ya kebetulan rasanya punya kan bubur santan, air kasih garam aja tuh, nggak pakai lain-lain. Kita kan pakai lain-lain itu. Ya prosesnya hampir sama seperti pada umumnya, mungkin waktunya aja. Kalau ini sampai mungkin dari pada zuhur sampai asar 3 jam waktunya prosesnya. Setelah masak air panas dulu, setelah mendidih airnya, terus baru masukkan beras, terus santan yang encer. Setelah mulai agak
lunak berasnya itu, santannya kental itu maksudnya. Setiap harinya rata-rata 150 sampai 200 porsi. Terus tambah kurma, tambah buah semangka, terus minumannya itu ada Indomelek, ada coklat gitu. Ya ini kan kita kalau sudah puasa sudah berjam-jam kan sudah badan sudah kondisi lemah ya. Kalau kita kasih makan yang keras itu kan kurang nyaman, sehingga kalau menggunakan burnya lunak ini kita cepat cerna sehingga tenaga kita mudah pulih kembali.